Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vertika Puspita Dewi, dosen tetap pada program studi Diploma 4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi Universitas Mayasari Bakti, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah Perbankan Syariah dengan kode ALK 203 berbobot 2 SKS ditempuh pada semester 2 dengan mata kuliah prasyarat Praktikum Perbankan Syariah 1. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dan karakteristik akad-akad yang digunakan pada produk-produk perbankan syariah. Dan di dalamnya mahasiswa mempelajari tentang riba, konsep dasar bank syariah, perkembangan bank syariah di Indonesia, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, al-wadiah, investasi mudharabah, konsep bagi hasil, pembiayaan, lalu pembiayaan jual beli, pembiayaan kerjasama usaha, ijaroh mutahiyah bitamlik, pelayanan jasa bank, dan mengenal operasional bank. Mata kuliah ini membebankan 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, menunjukkan sikap religiusitas, etika profesi, dan integritas berdasarkan nilai-nilai Islam, sidik amanah fatonah tablik dalam praktek akuntansi dan keuangan syariah. Kedua, menguasai konsep fikih muamalah, akad-akad syariah, serta standar dan tata kelola syariah atau syariah governance. Ketiga, menguasai konsep manajemen keuangan syariah, produk operasional lembaga keuangan syariah, meliputi perbankan, takaful, pasar modal syariah, lembaga ziswaf, manajemen resiko, dan prudential standards. Keempat, mampu melaksanakan dan mengordinasikan operasional layanan lembaga keuangan syariah, penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa sesuai dengan standar operasional prinsip syariah dan standar mutu layanan. Dari keempat capaian tersebut dirumuskan tujuan pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, mengedukasi konsep serta karakteristik dari akad-akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berupa presentasi proyek video edukasi di pertemuan ke-16. Penilaian sendiri dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas individu, tugas kelompok, mini proyek video edukasi, presentasi, serta ujian tengah semester dan akhir semester dengan bobot yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester. Berikut video pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kelima dengan pokok pembahasan al-wadiah. Kemampuan akhir yang direncanakan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi produk perbankan syariah yang menggunakan akad-akad al-wadiah dengan pendekatan project-based learning melalui studi kasus dan juga video edukasi yang mahasiswa share di media sosialnya. Lalu berikut saya sampaikan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan 5, kita akan membahas tentang al-wadiah. Sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sebelum masuk ke materi, saya punya 2 skenario. Skenario pertama, itu saya akan keluar sebentar. Saya titipkan HP saya ke teman-teman. Hanya boleh dijaga, tidak boleh digunakan. Itu skenario 1 ya. Skenario 2, saya minjemin uang ke kalian 100.000. Terus akan dibalikin di minggu depan. Pertanyaannya, apa perbedaan dari kedua skenario itu? Oke. Lagi, skenario 1 nih kan tadi saya titip HP. Skenario 2, saya minjemin uang. Bedanya apa? Beda sih kalau bisa digunakan dulu. Iya, kalau HP kok nggak boleh digunakan. Kalau HP
Ya, oke. Jadi intinya yang skenario 1 itu titipan, skenario 2 itu pinjaman. Ya, oke itu ya poinnya. Lalu kalau misalnya si penerima titipan ini boleh menggunakan barangnya? Ya, betul. Nah, jadi kan dari skenario 2 tadi, dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita sering lakukan yang namanya titipan dan pinjaman. Nah, dalam Islam sendiri ini disebut dengan akad al-wadi'ah atau titipan. Pengertian al-wadi'ah sendiri, ada yang bisa bantu saya untuk baca? Boleh? Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menitipkan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harusnya dijaga dan dipelihara oleh pihak penerima titipan. Dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan saja oleh pihak yang menitipkan. Ya, jadi kesimpulannya al-wadi'ah ini merupakan salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Apa aja sih produknya? Produk yang sering kita kenal itu ada tabungan sama giro. Ada tabungan al-wadi'ah dan giro al-wadi'ah. Al-wadi'ah sendiri dibagi jadi 2. Ada wadi'ah yad al-amanah sama al-domanah. Untuk penjelasannya silahkan dibaca, tapi pengertian perbandingan dasarnya itu ada kalau untuk yang al-amanah ini merupakan titipan murni, jadi tidak boleh digunakan. Misalnya saya nitipin HP, ya udah nitip HP aja. HP-nya nggak boleh dipakai, nggak boleh dipinjam, nggak boleh digunakan. Hanya untuk dijaga. Kalau yang domanah, kebalikannya. Misalnya nitip uang, tapi sama kalian boleh digunakan dulu. Misalnya mau untuk buat usaha, atau untuk apa. Oh, sebelum ke situ, untuk contoh produk dari perbankan syariahnya sendiri, kalau yang yang al-amanah itu ada safe deposit box. Ada yang tahu safe deposit box? Mungkin kalau di film-film suka ada yang nitip di box berangkas kayak gitu. Nah, itu namanya safe deposit box. Terus kalau yang yad al-domanah itu contohnya tadi tabungan sama giro. Karakteristiknya untuk yang al-amanah seperti yang tadi saya bilang, kalau barang yang dititipkan oleh nasabah di bank itu tidak boleh digunakan. Lalu penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara. Nah, karena ada yang harus dijaga dan dipelihara, itu kan berarti dia butuh yang namanya tempat. Atau tadi yang saya bilang safe deposit box, itu kan ada box, butuh penjaganya juga. Nah, itu karena ada itu berarti boleh untuk menerima biaya atas jasanya. Baik jasa boxnya maupun penjaganya. Nah, lalu ini skema dari al-wadi'ah yad amanah. Di sini ada penyimpan, ada penitip. Penyimpan di sini bisa bank syariah atau orang yang dititipin. Lalu ada penitip. Di sini ada terjadi akad wadi'ah yad amanah. Jadi penitip memberikan barangnya, asetnya. Misalnya kalau di bank itu kan tadi ada safe deposit box. Jadi titipin barangnya, akad, baru dia bayar biaya penitipan. Nah, ini yang tadi saya bilang safe deposit box. Mungkin kalau teman-teman sering nonton film, biasanya banyak kan ya. Ini contoh
kecilnya. Ini yang kecil, terus ada juga yang memang full gede, itu tergantung. Nah, ini apa aja yang bisa ditaruh di safe deposit box? Itu ada sertifikat tanah, ada juga sertifikat deposito, bil liat deposito, surat berharga, bisa juga saham, obligasinya, ijazah juga boleh kalau misalnya mau ditaruh, tapi biasanya sih jarang kalau ijazah, karena biasanya itu rutin digunakan. Uang dan lain-lain sudah pasti, perhiasan. Nah, lalu apa sih keuntungannya dari safe deposit box? Yang pertama, untuk bank syariah sendiri jelas ada fee atas penyimpanannya. Karena tadi dia dititipin, dia butuh ruang, butuh lokasi, butuh boxnya juga, jadi dia berhak untuk menerima fee atas penyimpanannya. Lalu yang kedua, dapat menarik dana nasabah dengan memberikan pelayanan memuaskan. Ya, kurang lebih sama kayak yang tadi. Karena dia sudah memberikan jasanya berupa penjaganya, berupa pemeliharaan, dan lain-lainnya. Jadi dia berhak untuk menerima fee. Lalu keuntungan SDB sendiri bagi nasabah. Ini jaminan atas kerahasiaan barang yang disimpan, karena bank tidak dapat mengetahui isi safe deposit box. Jadi kan dikasih kunci nih. Dikasih kunci ke nasabahnya, dan yang bisa buka hanya nasabah. Sampai ini, ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya. Kalau sama pegadaian itu sama atau dua hal yang berbeda? Kalau di pegadaian beda lagi, karena konteksnya pegadaian itu kan dia menggadaikan barangnya. Kalau di bank kita nitip barang. Ya nggak? Ngerti nggak? Kan maksudnya kan di pegadaian Ya. kan bisa Ya, tapi beda prinsipnya. Kalau di pegadaian kita ngegadain barang, sama pegadaian dijaga, memang dijaga. Kalau teknisnya sama dijaga, tapi untuk prinsip awalnya berbeda. Kalau sama tabungan itu, Tabungan apa? kalau nabung ke bank, itu maksudnya ke dia atau tidak? Al-Wadiah, kan tadi Wadiah dibagi dua nih, ada yang Al-Amanah sama Domanah. Yang sekarang kita bahas adalah Al-Amanah dulu. Al-Amanah itu contohnya safe deposit box. Nah, nanti di next setelah ini baru saya bahas yang Domanah. Cukup? Cukup. Nah, lanjut ke yang Domanah. Kebalikan dari yang amanah, kalau domanah sendiri ini harta dan barang yang dititipkannya boleh dimanfaatkan. Jadi misalnya teman-teman nabung di bank syariah. Nabung di bank syariah, dananya boleh dimanfaatkan untuk usaha atau lain-lain. Beda dengan tadi. Teman-teman nitip barang, nitip surat berharga, dan lain-lain itu hanya untuk dijaga. Tidak untuk dipergunakan. Lalu penerima titipan sebagai pemegang amanah, meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan dapat menghasilkan keuntungan. Nah, karena tadi udah nitipin uang nih, harus dikelola untuk usaha yang memiliki profit sehingga dapat memberikan bagi hasil atau bonus. Yang ketiga, bank dapat memanfaatkan harta yang dititipkan. Karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Nah, yang tadi saya bilang, karena udah nitip, terus dikelola dananya, sehingga dia dapat keuntungan. Karena dapat keuntungan, bank syariah wajib memberikan bonus. Nah, dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah domana ini adalah simpanan giro dan tabungan. Ada yang sudah buka rekening di bank syariah? Belum ada. Nah, nanti biasanya kalau misalnya
Buka rekening itu ditanya mau rekening tabungan wadiah atau mudorobah. Apa bedanya wadiah dan mudorobah? Kalau wadiah itu karena tadi sifatnya titipan, itu bank syariah tidak wajib memberikan bonus. Tapi kalau misalnya dananya digunakan sama bank syariah dan usahanya berhasil, itu boleh memberikan bonus. Bedanya kalau sama yang tabungan mudorobah, itu dia sistemnya bagi hasil. Jadi dia nabung, dia ada biaya admin, ada biaya lain-lain, itu nanti dia dapat bagi hasilnya. Kalau di bank konven itu namanya bunga. Kalau misalnya yang wadiah itu dia nggak ada admin, dia free. Ini untuk skemanya. Di sini ada 3, beda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya ada penitip dan penyimpan, kalau di Domana itu ada dunia usaha. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya uangnya digunakan di dunia usaha, harus yang memiliki profit, keuntungan, sehingga dapat memberikan bonus untuk nasabahnya. Dan ini contohnya, contoh dari wadiah Domana. Ini ada tabungan wadiah dan ada giro wadiah. Tabungan wadiah ini biasanya tabungan sehari-hari. Kalau giro biasanya nominalnya lebih besar dan penarikannya itu menggunakan cek atau bilet giro. Kalau misalnya tabungan kan teman-teman bisa transfer, bisa kris dan lain-lain. Kalau giro itu menggunakan cek dan bilet giro. Untuk materi hari ini cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Tadi ada dunia usaha Ya. dari bagi hasil yang sewa dan lain sebagainya. Nah, dari bagi hasil itu ada jangka waktu tertentu tidak, atau selama uang itu dititipkan terus itu tuh dibagi hasilnya selama 1 tahun, atau memang tidak ada keterikatan waktu? Tidak ada keterikatan waktu. Biasanya itu kan kalau bagi hasil tuh ada yang per bulan, ada yang per hari, ada yang harian, mingguan, ada yang bulanan. Tapi rata-rata perbankan itu biasanya per bulan. Jadi sebulan sekali. Jadi si masa pembagian itu selama si uang itu dititipkan, tapi setelah diambil atau dikembalikan itu tidak ada. Tidak ada. Sesuai dengan saldo rata-rata hariannya. Jadi perbandingannya dengan bank konven itu biasanya bunga bulanan. Jadi saldonya berapa, dia dapat bunga. Di bank syariah pun gitu. Saldonya berapa, nanti dia dapat bagi hasil. Ada lagi? Tidak ada? Oke, jangan lupa untuk tugasnya proyek membuat video edukasi sesuai materinya masing-masing per kelompok. Durasinya 2 menit sampai dengan 5 menit. Jangan lupa di-share di media sosialnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Perbankan Syariah pada program studi Diploma 4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi Universitas Mayasari Bakti. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma atau PDD UK TPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.